Jadi SMA aku lebih sering bolos ya. Gitu. Karena udah kenal duit saya kan. Betul. Gitu. Jadi lebih sering bolos, lebih ngambil ke job. Kelas 1 mungkin belum terlalu berani ya. Kelas 2, kelas 3 kalau ada job ya diterima aja gitu. Kadang suka bikin surat izin pura-pura sakit ya kan. Hai guys, setelah sekian purnama kita nggak bertemu, kita kembali lagi. Jadi sekarang aku nggak sendiri. Untuk melanjutkan lagi, ada salah satu sahabat dan saudara aku, sahabat saudara. Tunggu sih, melanjutkan apa nih? Emang kemarin ada apa sih? Melanjutkan sesuatu biar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh gitu, amin. Tumben bener. Bareng, udah nggak asing lagi dong. Siapa lagi kalau bukan Mbak Riris Arista. Gimana Mbak Riris? Apa kabar? Long time no see. Selalu ya, jadi kalau kita bikin story itu selalu kayak gitu. Long time no see ya sama siapapun ya. Padahal sering ketemu. Baik, Mika gimana kabarnya? Ya gini-gini aja, nggak ada perkembangan say. Masih jomblo. Ya kayak gitu, nggak ada yang mau menikahiku. Capek lu dikasih harapan terus, kepastiannya kapan? Aduh, curhat nih malamnya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang kepo nih sama Mbak Riris, apa namanya tuh? Emang ada yang kepo sama aku? Banyak dong, nggak tahu yang dulu ngefans banget sama Mbak Riris sampai datang ke panggung Alpha Bravo, inget nggak? Kita kan nggak tahu ya. Oke. Sebenarnya yang diposting Mbak Riris kan cuman kayak foto. Sekarang kita akan mengulik-ulik secara detail Mbak Riris Arista. Oke. Yang pertama Mbak Riris, gimana? Kan setelah sekian pandemi 1 tahun berjalan, 1 tahun apa berapa ya? Udah ulang tahun ke 1 tahun nih corona ya. Itu gimana sih, kita kan jadi berhenti manggung, terus apa ya? Caranya kita untuk mempertahankan perekonomian itu bagaimana gitu? Soalnya pekerjaan secara kita cuma nyanyi gitu ya. Iya, makanya itu. Kalau di awal pandemi yang kerasa banget ya, Mika sendiri juga pasti ngerasain banget kan. Pasti semua gimana orang. Bobroknya keuangan kita. Dan pikiran-pikiran negatif itu datang. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Sampai. Oke. Awal corona kerasa banget. Nggak cuman aku, pasti semuanya kayak Mbak Mika ya kan, yang lebih hits dari aku, yang jobnya biasanya lebih banyak ya kan. Pasti ngerasa banget, satu yang biasanya kita tiap hari bisa dapat duit, bisa nabung ya kan, tapi habis itu terus bener-bener drop, nggak ada pekerjaan sama sekali. Di awal pandemi aku kayak jualan makanan online gitu. Aku beralih ke situ, walaupun ya kalau dibandingin sama walaupun kalau dibandingin sama nyanyi pendapatannya jauh banget karena masih awal jualan gimana sih gitu. Benar-benar kita tuh diuji gimana caranya belajar untuk ya udah harusnya dulu waktu kita diberi mudah, diberi gampang buat cari uang tuh harus benar-benar kita manage, kita kelola dengan baik. Tapi ya karena itu kita tuh suka lapar mata kalau lihat laki-laki yang gini jangan dikira penyanyi duitnya banyak ya, karena kita pengeluaran juga banyak. Betul sekali, nggak tahu apa make up juga mahal, baju masa ya kita nyanyi pakai baju itu terus di lokasi berbeda-beda ya dirasain pakainya satu baju saya. Nggak mungkin kayak gitu, jadi setiap kita perform pasti ganti baju gitu. Betul. Jadi pengeluaran kita juga banyak. Nah setelah pandemi kayak gitu ngerasain banget ekonominya amblok, ya itu tadi aku solusinya beralih ke itu, kuliner. Kemudian habis kuliner udah jalan lumayan, dapat masukan ya kan, kita di situ juga jadi belajar, nggak cuma dinyanyi aja nih, kita juga jadi belajar. Oh gini nih usaha ya kan, kita jualan, kita jadi tahu jualan tuh kayak gitu. Nah habis itu terus ada aplikasi, salah satu aplikasi live streaming gitu. Nah terus
ketolonglah sama itu. Kita dapat gaji dari live streaming itu, salah satu aplikasi itu. Nah betul, kadang gitu. suka males sih kalau misalnya kita lagi live gitu kan. Kebetulan aku kan juga join kan, juga gabung kan. Ya. Terima kasih. Makasih. Wah, beautiful. Kamu suka yang mana? Aku suka yang merah. Merah ya? Soalnya kalau aku lihat merah-merah bayangannya kayak uang 100.000 saya. Aduh, duit ya, kembali lagi ke duit. Iya Oke. kayak apa namanya, misalnya kita lagi live gitu kan, terus orang-orang kadang Mbak udah nggak nyanyi lagi ya, nggak laku nyanyi ya sekarang live kayak gitu tuh males banget gak sih? Gimana caranya kita nanggepin orang-orang yang pemikirannya kayak gitu? Tapi Adanya kan cuman mereka nggak tahu ya kan, kalau live itu ada duitnya. makanya itu. Nggak apa-apa. Kenapa sih kalian tuh harus berpikirnya tuh cetek gitu loh? Tahu nggak cetek tuh apa ya Mbak? Cetek tuh dangkal. Jadi ya udahlah, kita caranya kita cari dapat uang tuh dari cara kayak gitu. Kita tuh berbeda-beda. Yang penting kita ada usaha. Jangan ngeremehin usahanya orang Betul, lain. jangan pernah meremehkan apapun pekerjaan orang. Benar. Kita nggak tahu loh. Kita nanti akan dinaikkan derajat pada saat apa? Saat aku ngulungi sampah. Apa ya orang ngerti. Nanti aku jadi presiden. Ditemu Pak Mohon maaf Bu, Jokowi. itu mimpinya kapan ya Bu? Iya seperti itulah. Terus itu kalau ngomongin masalah itu ya, kalau ngomongin masalah gimana cara mengatasi perekonomian yang kemarin awal corona itu tadi. Ketolong delalah itu bahasa Indonesianya apa ya? Kebetulan. Nah, kebetulan ada aplikasi yang menawarkan itu tadi dan ada gaji pokoknya. Jadi ya kenapa nggak diambil, benar ya. Karena kita sebagai tulang punggung keluarga. Betul. Ya kan. Kalian nggak tahu kita kerja kayak gini, enak yo, uripe enak yo jadi penyanyi Kita nggak tahu, kita tuh semuanya punya beban hidup masing-masing dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan pernah mengeluh, kamu tuh cobaan hidupku tuh banyak banget, berat banget. Kita nggak tahu, dia tuh pura-pura tegar juga untuk mengatasi masalahnya. Menceritakan kondisi dirinya sendiri. Iya, soalnya emang aku orangnya jarang cerita kalau nggak dipaksa. Oke, jadi pandemi kemarin jadi membuat kita menjadi lebih belajar cara mengelola uang. Oh ternyata kayak gini, kita ada hikmahnya juga biar kita nggak lebih boros juga. Alhamdulillah sekarang udah sekarang ya, karena ada, maksudnya kalau sekarang kan lebih membaik banget daripada awal-awal kita corona ya kan. Sekarang udah ada ketentuan pemerintah yang agak melonggarkan hiburan. Betul. Itu sangat membantu kita sekali. Yang hajatan tadinya sama sekali nggak boleh, itu sekarang udah boleh, walaupun tamu undangan cuma 25% atau 30%, tapi seenggaknya hiburan tetap boleh ada ya. Betul. Walaupun tetap harus mengikuti protokol ya. Itu harus ya. Jadi kita kemana-mana harus pakai masker biar apa nggak ada debu. Mika udah swab kan? Udah dong. Besok kita vaksin ya, harus vaksin ya. Jangan menolak vaksin ya, nggak boleh. Kita harus ngikutin anjuran pemerintah. Oke. Selanjutnya nih, kan kita taunya Mbak Riris tuh udah nyanyi. Ceritain dong perjalanan Mbak Riris dulu menjadi penyanyi kayak gimana. Soalnya kan dulu Mbak Riris jadi penyanyi, mungkin aku masih sekolah ya. Belum jadi penyanyi gitu maksudnya ya. Masih sekolah, masih belajar. Mbak Riris udah kerja. Udah tua berarti ya? Ya enggak, maksudnya aku masih sekolah, masih belum bisa mikir pekerjaan. Mbak Riris udah kerja, udah mandiri gitu loh. Aku awal nyanyi itu kalau dibilang dari panggung ke panggungnya itu SMP kelas 2. Wow. SMP kelas 2. Terus itu baru di hajatan ke hajatan karena pada dasarnya orang tua suka musik. Terus ada om aku itu ikut dulu, zaman dulu masih kayak yang familiar banget sama campur sari kayak gitu. Nah, sering ikut latihan juga. Nah, mulai dari situ terus diajak untuk perform ke acara hajatan-hajatan gitu. Saat itu kan waktu itu kan Mbak Riris masih sekolah kan. Gimana caranya membagi waktu Mbak Riris? Harus belajar, harus kerja kan. Kita kan ngisi acara itu kan kadang ada malam, ada siang. Terus gimana tuh? Kalau SMP aku masih bisa memanage banget. Karena
masih belum mengenal dunia percintaan juga wow, ya. Bohong sekali sepertinya everybody. Serius loh, aku SMP itu belum berani kenal cowok. Masa sih? Serius? Belum berani kenal karena bapakku itu galak banget. Kalau tahu anaknya deket sama punya teman cowok aja udah betul. ngeri. Soalnya bapak tuh ya gimana ya, cinta pertama kita. Betul. Nah, itu terus SMP masih bisa memanage nih. Kira-kira kalau misalnya memang nggak mengganggu waktu sekolah, oke lah. Kayak misalnya malam, terus atau mungkin pas hari libur atau pas tanggal merah ada job, bisa aku ambil. Tapi begitu memasuki SMA, tuh gimana begitu nih? memasuki masa SMA itu aku udah mulai berani yang ini bapakku nggak tahu ya. Kalau udah nonton ini jadi tahu nih. Itu kita jujur tapi nggak berani langsung gitu loh. Jadi tahu nih. Jadi SMA aku lebih sering bolos ya. Gitu. Karena udah kenal duit saya kan. Betul. Gitu. Jadi lebih sering bolos, lebih ngambil ke job. Kelas 1 mungkin belum terlalu berani ya. Kelas 2, kelas 3 kalau ada job ya diterima aja gitu. Kadang suka bikin surat izin pura-pura sakit ya kan. Padahal nggak sakit. Nah makanya itu gitulah nakalnya anak remaja ya kan. Tapi enak ya Mbak, apa namanya, terus uang itu ditabung untuk diri sendiri atau juga untuk membantu keluarga? Kalau dulu zaman sekolah itu yang manage orang tua. Jadi uang nggak sepenuhnya aku yang pegang, jadi masih dipegang orang tua karena aku belum bisa memanage uang dengan benar. Yang ada kalau aku pegang duitnya semua, pengen beli ini, pengen beli itu, nanti betul. Uang nggak akan kelihatan nih uang jadi apa gitu. Tapi itu buat keperluannya Mbak Riris aja? Iya, buat keperluanku sendiri. Luar biasa saya. Jadi udah ngerasain dari sekolah nyari duit buat keperluan kita sendiri. Iya, makanya jangan pernah ngeluh buat kalian yang mungkin dari kecil kok hidupku kayak gini, aku pengen jadi orang lain, tuh salah banget. Suatu saat kamu akan itu jadi motivasi aja biar kamu bisa menjadi orang yang lebih berguna dan sendiri, lebih bersyukur ya. Betul. Bersyukur nomor 1. Betul. Karena jangan lupa kita harus sering-sering dungklo. Apa itu dungklo Mbak Miko? Melihat ke bawah. Kalau kita lihatnya ke atas terus nggak ada itu habisnya kan Mbak. Makanya itu. Betul. Nih, terus kan kita kan hidup di perdangdutan zaman sekarang ya Mbak. Zaman sekarang. Emang beda gitu zaman dulu sama zaman sekarang? Beda banget. Miko udah dari kapan sih ini? Kalau aku belum lama juga, aku baru kelas 2 SMA 2015 apa ya? Oke, berarti udah lumayan lama loh, 2000 berapa? 15. Udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya? 7 tahun. Lumayan lah. Lama itu udah. Apa namanya tuh? Beda kan, maksudnya circle-nya udah beda gitu loh. Beda kan. Ngerasain beda. Tetap beda lah Mbak, gimana dulu, dangdut dulu tuh kayak apa ya? Adanya tuh cuman konser gitu loh, nggak ada kayak yang acara-acara kecil. Sekarang kan cuma acara-acara kecil. Penyanyi pun sekarang yang baru banyak banget gitu kan. Regenerasinya penyanyi dangdut tuh sekarang luar biasa. Betul. Banyak banget penyanyi baru yang bermunculan. Sampai kalau dulu ya, kalau zamanku dulu aku ngerasain, aku kan udah di dangdut udah dari SMP. Aku SMA kan lulus itu 2012 apa ya aku lulus SMA. Terus 2000 SMP itu aku 2008 2007 ya. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah lama banget pokoknya ya. Dulu itu kan ada, kalau zaman dulu ya aku ngerasainnya itu kerasa banget kayak yang kalau zaman dulu ada namanya pura wisata. Itu kayak kalau sekarang di piramid. Kayak THR Gabusan. Kalau di Jogja, kalau ada yang di Jogja pasti tahu itu Alfa Bravo. Itu panggung buat umum, panggung hiburan di Jogja. Dulu tuh ada di pura wisata gitu. Kalau zaman dulu itu bener-bener yang apa ya, kualitas vokal yang jelas nomor 1. Betul. Kualitas vokal nomor 1. Terus mau kamu anak baru, mau kamu anak lama, tapi kalau sama yang lebih tua atau baru kenal, itu bener-bener yang oh iya mbak. Ya. Menghormati lah ya. Menghormati gitu. Kalau aku ngerasain yang sekarang nih, aku jujur ya, bukan mau gimana ya, tapi yang dirasain sekarang itu kayak yang itu tuh udah hilang gitu. Kayak udah hilang gitu. Terus apa pendapat Mbak Riris dengan
apa ya, perbedaan circle kehidupan dangdut yang dulu sama sekarang kan, sekarang udah bermunculan, udah banyak apa ya, ya. penyanyi baru kan udah banyak banget kan. Nah, Mika baru apa lama? Aku sebenarnya Anak baru apa anak lama? Sebenarnya nggak membedakan antara anak baru atau lama. Itu kan tergantung personalnya, tergantung personnya aja, pembawaannya mau seperti apa. Tapi kalau yang sekarang ya tahu sendirilah dia. Ya mungkin buat masukan aja, karena dangdut dulu tuh kita tuh semuanya membaur, saling menghormati, tidak ada kayak apa ya. Ayolah kita saling support dangdut Jogja itu biar bagus. Betul, gimana jangan sih? terlalu gap-gapan. Itu penyanyi itu kayak gitulah. Diambil positifnya aja. Kita nggak mau menghujat atau apa. Nggak mau buat menghujat ini si A atau si B, nggak. Betul, pengalaman aja. Waktu kita bernyanyi seperti itu sepertinya. Pernah nggak sih kalau kayak kita nyanyi terus kayak baru ketemu sama penyanyinya, terus kayak kita yang kita diliatin siapa sih ya gitu, paling males kayak gitu, kayak apa sih, kita tuh profesinya sama, ayo kita maju bareng-bareng. Makanya aku bilangin kan, jangan membedakan itu mau penyanyi baru, mau penyanyi lama, mau kenal mau enggak, ayolah sama-sama kita di sini gitu loh, cari duitnya sama-sama penyanyi, udah. Kecuali mereka ada masalah pribadi kan. Oh, mau komentar itu nanti kemana-mana, no comment. Oke, lanjut.